Halo teman-teman semua. Biasanya kalau kita ngebahas bola di channel gua, ini gue cuma sendiri aja ngomong. Nah, tapi kali ini channel Bung Harpa mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa, mendapatkan kehormatan yang sangat langka dengan bisa ngobrol-ngobrol bareng keluarga yang satu ini. Sebuah keluarga yang ternyata banyak orang nggak tahu, diam-diam sejak dulu sudah mendukung kesuksesan tim nasional Indonesia. Nah, darah sepak bola ternyata sudah mengalir deras dari seorang orang tua, terutama dari sang ayah. Sejak kecil, Om Alan, begitu saya biasa menyapa beliau, sudah rutin, sudah rajin mengajak kedua putra dan putrinya mendukung tim nasional Indonesia. Si bungsu, Raisa, seorang penyanyi, seorang diva yang tidak perlu dijelaskan lagi kapasitasnya, pernah menghipnotis seisi Gelora Bung Karno dengan lagu Tanah Airku di momen sakral usai pertandingan menghadapi Australia. Saat itu kita bermain imbang 0-0. Nah, sang adik, saya memanggilnya Mas Aldi, di tengah-tengah kesibukannya mempromosikan kopi Indonesia ke seluruh dunia juga sama, selalu menyempatkan untuk mendukung kesuksesan tim nasional Indonesia. Last but not least, ada sosok seorang ibu yang selalu juga mendukung dan juga mendoakan setiap aktivitas mereka dan juga kesuksesan tim nasional Indonesia dalam mewujudkan mimpi 280 juta rakyat Indonesia melihat Garuda terbang tinggi di Amerika Serikat, di Kanada dan juga Meksiko 2026 mendatang. Nah, seperti apa harapan mereka dan juga tentunya pandangan mereka terhadap tim nasional Indonesia di kualifikasi round 3 kali ini? Masih ada 4 pertandingan yang tersisa menghadapi Australia dan juga menghadapi Bahrain bulan Maret mendatang, dan juga menghadapi China dan Jepang di bulan Juni mendatang. Nah, kita simak langsung tanpa berlama-lama. Ini dia sajiannya untuk kalian semua. Welcome to my channel. Terima kasih untuk Om Alan, untuk ayah, dan juga tentunya dua putra-putrinya, Mas Aldi dan juga Raisa. Ya, Kita mau ngobrol-ngobrol soal timnas Indonesia di mata dari kalian semua nih. Jadi denger-denger, ngomong-ngomong nih lagi pada di mana nih? Kayaknya lagi ngopi semua nih. Mungkin bisa cerita dulu dari Mas Aldi, mungkin kayaknya yang lagi kedinginan, lagi di iya. mana? Ini kebetulan lagi di Amsterdam, lagi di toko kopi saya nih. Di sini lagi 0 derajat, feels like-nya -4 kebetulan. Jadi, tapi kita sambil ditemenin kopi hitam dari Indonesia. Asik. Jadi Mas Aldi ini juga pengusaha kopi, ya. Ya, Boleh diceritain sedikit mungkin Mas Aldi, gimana nih kiprahnya di perkopian? ya, di perkopian aku udah 9 tahun, baru 9 tahun, terus ini 6 bulan belakangan baru buka brand baru, cafe baru di Amsterdam, namanya Heyo, yang Ya. mengedepankan sustainable coffee sih. Jadi kita tujuannya pertama di Belanda dulu, karena di sini orang udah cukup aware untuk masalah sustainability, jadi kita coba dulu buka di sini untuk memperkenalkan kopi dan sustainability di Indonesia juga. Jadi orang kalau beli kopi di sini nanam pohon di Indonesia, begitu kurang lebih. Nah, dan kebetulan kan kalau nonton bola biasanya temennya kopi. Nah, Benar, selain kopi betul. juga biasanya kan setelah pertandingan tuh biasanya ada nyanyi Indonesia Tanah Airku. Iya, betul. Nah, ini ada maestronya, mungkin kita sapa nih yang the one Waduh. and only Raisa. Halo Halo, Raisa. Assalamualaikum. Halo, halo. Waalaikumsalam. Gimana, lagi di mana nih Raisa? Terima kasih ya sebelumnya ya, suatu kehormatan, suatu kesenangan. What a pleasure to have you in this moment. Waduh, my pleasure. Aku lagi di Paris kebetulan. Kemarin abis ada campaign brand gitu. Dan Hmm. besok udah pulang. Oke. Jadi nanti ada rencana ini nggak menyanyikan lagi lagu sakral di GBK? Nanti kan tanggal 25 kita menghadapi Bahrain di Iya. GBK. Mm-mm. Rahasia. Belum tahu sih sejujurnya. Tapi kalau ada panggilan sih siap, sedia. Pasti. Oke. Nah, sekarang kita ke yang membesarkan kalian berdua nih. Tentunya kita sudah mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau ternyata
eh, Ayah, Om Alan, Mas Aldi dan juga Raisa ternyata sangat menggandrungi bola dan timnas. Nah, kita langsung tanya-tanya ke Om Alan dulu mungkin ya Om, gimana sih ceritanya atau latar belakang sampai ya bisa sangat mencintai timnas dan sejak kapan? Ya sejak mereka lahir. Karena saya sama istri saya memang penggemar bola. Kebetulan istri saya ada darah Belandanya. Jadi saya fansnya ya kedua negara. Jadi fans Belanda ya juga fans Indonesia gitu loh. Jadi dari kecil memang ya tentunya karena bapaknya hobinya nonton bola ya ditularkan lah ke Aldi. Setelah Aldi lahir baru Raisa kedua-duanya ya saya ajakin ke lapangan bola. Nah, mereka udah agak besar sedikit, ya kita nonton sampai waktu itu kalau ada tandang pun, ya kita pergi ke sana hanya untuk nonton bola, besoknya pulang lagi gitu loh. Jadi kami Itu memang fans bola gitu loh, fans timnas Indonesia. kapan tuh Om kalau boleh tahu pertama kali nonton timnas, mungkin Mas Aldi sama Raisa ke stadion kalau masih ingat nggak? Lupa ya Kak, tahun berapa ya Kak? 2011. 2011 Yang Malaysia itu? sama Malaysia ya. 2011. Berarti itu Sebelumnya Enggak, itu Kak. 2010 AFF kali enggak? 2010 AFF yang kita kalah sama Kalah Malaysia di 3-0 Bukit ya? Jalil. Yes. Oh, Itu yang kita nonton bareng-bareng as a family. Tapi kalau kakak sama ayah ke sana pertama kali ke GBK tuh tahun 97. Tuh. 97. Itu SEA Games Iya. kalau nggak salah Om ya? Enggak, SEA bukan Games. persahabatan, cuman lawan apa ya lupa. Pokoknya kursinya masih kayu semua deh. Yang jumlahnya ini ya, jumlahnya nggak ada batasnya itu kan? Benar. Makanya kan dibilang lu 100.000 kan. Ya masuk sih. Bisa Dempet-dempetan. bisa 120.000 malah kalau sampai di pinggir Bisa lapangan. jadi. Benar. Nah, kalau kita sedikit lah ngobrolin yang sekarang itu kan tadi sejarah ternyata nih kalian nih keluarga football family ini banyak yang mungkin nggak ngeh ya ketika Raisa kemarin nyanyi, nggak ada yang mungkin nggak banyak yang ngeh karena ternyata sudah sejak lama ngikutin timnas. Nah mungkin nanya ke Raisa dulu nih, Raisa sebagai public figure dan juga penyanyi melihat timnas Salalit ini gimana? Makin lama makin keren sih. Maksudnya itu kayak bukan sekedar main bola aja, tapi benar-benar as a timnas as a brand gitu tuh kayak lagi rebranding dan menurutku semakin apa ya? Ya pokoknya masih pokoknya semakin keren deh menurutku dan juga yang bukan fans bola pun jadi ngerti timnas sekarang gara-gara secara brandingnya udah makin oke gitu. Nah kalau dari mungkin pemain sekarang yang Raisa lihat kayaknya paling bagus mainnya siapa nih? Wah, kalau Aku itu nggak Paes ada dong. Martin dalam Paes. Martin Paes. Martin Paes ya, iya sih dia Iya. main pertama kali lawan Saudi. Nah Karena aku kalau waktu kemarin silakan. mau manggung di GBK itu kan aku nunggunya di bawah kan. Iya. Terus kedengeran wah gitu terus ini gol terus apa gimana enggak ternyata Paes nyelamatin terus gitu. Jadi kayak sering itu nyelamatin. Oke, jadi Martin Paes ya idolanya ya. Sama nih. Iya. Saya juga suka Martin Paes karena saya dulu kiper. Cuman kiper ya gitulah. Kalau sekali salah tuh disalahin apa langsung sekali Iya. itu. Nah, kalau Om Alan Om, ayah, saya manggil ayah aja deh. Kalau Om gimana? Siapa pemain favorit di timnas saat ini? Calvin Verdong Mhm. itu, terus Ivan Jenner, Ivar Jenner. terus Rizky Ridho, semuanya Wah. lah, hampir semuanya. Kalau mungkin kita belum nanya sama Tante nih. Tante ngikutin atau bagaimana? Terus punya pemain favorit kah? Ngikutin, lebih ke sangat dibutuhkan Tante tuh untuk ini penyedia konsumsi. Tanpa konsumsi nggak jalan soalnya. Iya. Kadang-kadang kita nonton lupa tiba-tiba haus di tengah pertandingan. Karena sekarang udah nggak ada yang boleh jualan lagi di bangku kayu itu. Kalau Mas Aldi kan pasti ingat kan dulu waktu kita duduk tuh ada yang jualan tahu, jualan mangga, jualan. Benar, tahu. Iya. Benar, semua dijual, betul. Iya. Gimana Mas? Terakhir kali ke GBK setelah
setelah sekian lama Kemarin itu? waktu lawan Oh, Australia terakhir. Jadi kebetulan pas lagi pulang dari Amsterdam, pas banget yang match lawan Australia. Jadi ya nonton, dan itu yang pas Yaya nyanyi di sana. Jadi pas hmm, nonton juga tuh. hmm. Nah itu ngomong-ngomong pas lagi nyanyi itu kan momen sakral ya Indonesia apa Iya, Indonesia tanah airku tuh. iya. Mungkin dari Raisa nih, gimana? Kan biasanya kalau konser tuh di depan puluhan ribu orang kayaknya nggak ada masalah. Tapi kalau kemarin gimana nih? Kemarin deg-degan banget sih karena sentimennya tuh mix banget begitu begitu diumumin, oh Raisa bakalan Ya. nyanyi. Itu tuh ada yang positif, ada yang negatif, banyak juga yang kayak kayaknya jangan mau, takutnya blunder atau apa gitu. Jadi aku juga sebenarnya nggak terlalu paham waktu itu apa yang terjadi. Akhirnya aku ngelakuin research sendiri, ngobrol sama dari Ya. PSSI juga. Oh ternyata ada concern untuk em, tanah airku dan lain-lain. Terus habis gitu timing dan juga em, pokoknya suasana syahdunya lah ya dari antara pemain timnas sama penonton gitu. Jadi dengan berangkat dari pengetahuan itu kita akhirnya em, ngeluarin apa ya, kita ngeluarin rundown supaya penontonnya tenang gitu, kita nggak bakalan ngeganggu. Sama aku bilang aku nggak mau nyanyi em, lagu yang emang udah sakralnya antara timnas sama penonton gitu. Jadi setelah timnas sama penonton selesai baru aku nyanyi gitu. Iya, soalnya kan Betul, deg-degan banget sih waktu itu karena kayak nggak tahu ini tuh, biasanya kan kita mau nyanyi kita udah tahu nih penonton datang mau nonton kita. Kalau ini kan enggak ya, penonton datang mau nonton bola, terus tiba-tiba ada kita nongol gitu. Kita bakalan, ya maksudnya penontonnya bakalan seneng nggak sih ngelihat aku kayak gitu, atau enggak penontonnya bakal ngerasa keganggu nggak? Jadi hati tuh nggak yakin banget pas masuk ke lapangan. Cuma ternyata pas nyanyi langsung semuanya gemuruh. Em, Waktu itu Indonesia Pusaka yang pertama, iya. abis gitu berkibarlah bendera negeriku tuh kayak merinding banget. Tapi kan kamu Jadi udah biasa itu kan ya, udah pernah dinyanyi di GBK kan? Itu dia, karena kan biasanya orang Yang datang kita udah tahu datang mau nonton Yaya, tapi kalau ini kan datang mau nonton bola, terus tiba-tiba ada Yaya gitu, jadi nggak tahu Beda ya, dia beda. tapi beda. kayaknya aman lah, semua kayaknya terhibur dan juga senang dengan kehadiran Alhamdulillah, Raisa ya. Nah, alhamdulillah. kalau soal kita bicara agak sedikit apa ya ke peluang lah. Tadi udah cerita soal background dari keluarga ini, football family. Kita sedikit bicara soal nanti peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Mungkin saya ke Ayah, ke Om Alan. Dari Om kira-kira gimana Om? Peluang untuk tim nasional kita nanti bulan Maret kita akan menghadapi eh, Australia di Australia. Kita belum tahu nih antara Perth atau Sydney. Kemudian tanggal 25 lawan Bahrain, lawan China 5 Juni dan 10 Juni lawan Jepang. Kalau dari Om sendiri kira-kira peluang kita finish 2, 3 atau 4. Kalau satu udah pasti Jepang lah. Kalau saya diajarin, kan kalau mimpi itu gratis, jadi boleh saja kita bermimpi gitu ya. Jadi kalau saya selalu menggantungkan cita-cita tuh tinggi aja supaya Iya. toh nggak bayar juga. Iya. Tapi Berarti 2 lah ya. dari teknis, secara teknis posisi kedua bisa dijangkau menurut saya ya, dari kalkulasi yang saya sering diskusikan sama Bung Harpa, masih memungkinkan untuk posisi 2. Jadi 2 di home ya insya Allah bisa 6 poin, lalu di Australia mungkin mencuri 1 poin, Iya. di Jepang wassalam mungkin ya. Berat gitu. Oh, kalau di Jepang tinggal telepon Perdana Menterinya aja Om. Pak Erick Thohir telepon. Nah, kita mau tes nih. Tante seirama nggak dengan Om nih? Kalau menurut Tante, peluang kita lolos seberapa besar atau bagaimana? nggak ada yang nggak mungkin sih. Aduh, mantap. Itu aja keyakinannya, itu aja. Itu Oh, penting itu soal mindset iya, ya. iya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya di atas kertas kan Jepang inilah, nggak ada yang nggak mungkin. Dulu aja Brasil kalah kok, berapa 7-0 ya? Ya, 71, 71, 71 iya. tahun 2014 ya. Nah itu kan Brasil. Ini bisa lah gitu. Bisa ya. Jadi berarti masih seirama bagus nih. Oke, sekarang kalau kita ke Mas Aldi gimana Mas? Kira-kira prediksinya, kalau harapan pasti semua kita pengen lolos lah. Kalau prediksi Mas Betul, Aldi gimana? betul. Kalau aku tetap kita lolos,
Namun mungkin realistically mungkin kita yang ketiga. So kita kena playoff kan. Iya, 3 playoff Iya. ke round Jadi 3 kita mungkin lolos ke Piala Dunia tapi through playoff. terus Jadi playoff. ceritanya lebih seru lagi, lebih deg-degan lagi kan. Kayak Tapi pelatihnya ya, lolos drama gitu. Jadi drama lebih Korea jadi. dramatis. Oke, Benar, oke. pas lah. Nanggung gitu loh, mending drama Korea sekalian. Nah, kalau Raisa kira-kira gimana? Apa kalau harapan balik lagi ya udah pasti pengen lolos lah. Kira-kira lolos langsung playoff atau seperti apa? Pokoknya aku berdoa semoga kita lolos karena udah waktunya dan aku selalu mikir kita tuh negara gede banget, masa sih nggak bisa gitu. Jadi tahun ini mudah-mudahan jadi tahunnya kita. Amin, amin, amin. Dan pas banget tuh kalau nanti tanggal 5 Juni itu kan bisa decisive match ya. Apalagi kita bisa mengalahkan China, dapat tiket lolos, Raisa nyanyi juga di stadion. Pas banget tuh. Amin. Oke. Besoknya ulang tahun ya habis itu. Iya, benar. Dia Oh, tanggal 6 tanggal ya. sama ibu saya. Mantap, mantap, mantap. Oke, Oh iya, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita eh ini mungkin dari Om, gimana Om? Nutup. Anak-anakku aja yang di Amsterdam dulu tuh. Mas Aldi mungkin mau Harapannya Ya, harapan. pokoknya sebenarnya sih harapannya semua kita sebagai rakyat Indonesia bersatu ngedukung karena pasti ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini kan adalah project yang dibuild untuk mengharumkan nama Indonesia kan. Jadi pasti semua proyek itu ada plus minusnya. Tapi yang jelas kita semua harus bersatu ngedukung ini semua karena kan tujuannya semua sama, pengen lihat merah putih ada di Piala Dunia 2026. Jadi ya pemerintah harus bekerja sama juga dan supporter semua menang kalah ya kita sama-sama support lah. Main bagus kita puji, main jelek ya jangan dicaci gitu sih. Oke, itu pesan yang sangat luar biasa dan last but not least dari Raisa apa yang mungkin mau diucapkan terkait dengan perjuangan tim nasional kita nih untuk lolos ke Piala Dunia pertama kali dalam sejarah. yes. Aku juga sama sih. Kita semua sepak bola tuh jadi salah satu senjata persatuan yang luar biasa kuat di Indonesia ya gitu. Jadi aku menunggu-nunggu banget semangat sepak bola itu semuanya membara di dalam hati kita karena itu rasanya luar biasa banget. Nah, apalagi kalau menang gitu loh. Jadi aku berharap banget timnas bisa ngasih yang terbaik dan sama kayak kata kakak tadi, kalau misalkan pun kalah atau belum lolos, jangan langsung dicaci gitu karena nggak ada yang tahu perjuangan mereka tuh seperti apa. Dan kita juga kalau disuruh belum tentu bisa. Jadinya terus semangatin aja karena pasti masih ada peluang-peluang berikutnya juga. Dan the very very last but not least, Tante, saya sisakan the best terakhir. Biasanya doa ibu, harapan ibu nih sangat manjur nih. Kira-kira apa yang mau diucapkan soal tim nasional kita dalam upaya perjuangan ke Piala Dunia? Menang sih. Itu aja, pendek aja menang, harus yakin. Dan tadi Pokoknya yakin ya lolos ya. Ya netizen juga harus yakin. Iya, iya. Cercaan kalau ada berbuat kesalahan itu tuh ngeri banget. Jatuhkan mental itu. Oke, jadi tadi menarik juga kita dengar ternyata intinya adalah kita harus yakin seperti yang Tante katakan, kemudian juga harus bersatu seperti yang Mas Aldi juga sampaikan karena memang dalam sepak bola ini kalau saya melihat salah satu alat pemersatu bangsa kita juga. Saya melihat di sepak bola itu disinilah kita benar-benar melupakan segala atribut kita, bisa mendukung tim nasional kita dan mungkin ini the best moment kita untuk lolos dan juga seperti yang Raisa katakan tadi ya. Jadi kita harus dukung terus. Semoga kita bisa Garuda terbang ke Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Ini apa tuh namanya? Amin. Ini proyek besar ya. Ya. Jadi pemerintah, manajemen PSSI, pelatih, pemain, terus apalagi supporter, media, Bang Pak, ya harus selalu mendukung, mengingatkan para supporter bahwa kita tuh bangsa besar. Kita bangsa yang punya etika yang baik.
kalau kita tandang, kita sebagai tamu ya harus menghormati tradisi-tradisi yang ada di negara tersebut. Kalau kita menjadi tuan rumah, ya kita harus bersikap selayaknya ya tuan rumah, ya harus menghargai para supporter lainnya juga. Netizen juga mulai agak supportnya lebih positif lagi, gitu ya, agar supaya semua stakeholders tuh bisa bekerja dengan baik semuanya. Iya, jadi mungkin itu tadi ya pesan dari Om Alan terakhir bahwa kita netizen juga punya kontribusi dengan memberikan kata-kata yang positif, jaga jempol. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dan tentunya kita support sama-sama, kita doa sama-sama. Terima kasih semuanya untuk waktunya. Terima kasih Om, Tante, Mas Aldi juga sukses untuk apapun yang dilakukan di Terima Eropa kasih. dengan kopinya Terima dan kasih. juga untuk Raisa, it's an honor juga, it's a pleasure to have you dan semoga semua acaranya lancar di Paris. Amin. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Waalaikumsalam. Bungsu, kakak, Oke, Bye. 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 bye bye. Good luck ya. Good luck ya. Good luck semua ya, thank you. See you. Thank Saya